Kekhawatiran Umar sebagai Amirul Mukminin. Cambuklah aku sebagai tindakan balas. Umar sedang sibuk dengan suatu urusan penting, ketika seseorang datang untuk mengadukan kalau dirinya dizalimi oleh seseorang. Umar yang merasa terganggu, menjadi marah dan mencambuk orang tersebut, sambil berkata, "Ketika aku menyediakan waktu untuk menerima pengaduan, engkau tidak datang. Sekarang ketika aku sedang sibuk dengan suatu urusan penting, engkau datang mengganggu." Menerima perlakuan ini, orang itu berlalu meninggalkan Umar. Sesaat kemudian Umar sadar apa yang telah dilakukannya. Sebagai seorang Amirul Mukminin, tidak seharusnya ia menzalimi orang yang mengadu kepadanya. Umar mengirim seseorang untuk menjemput orang tersebut. Ketika dia datang, Umar menyodorkan cambuk yang tadi dipakainya untuk mencambuk, dan berkata, "Cambuklah aku sebagai tindakan balas, karena aku telah menzalimimu." "Tidak," kata orang itu, "aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar menangis mendengar jawaban itu. Ia pulang dan mendirikan salat 2 rakaat, dan terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri dengan menangis, "Wahai Umar, dahulu kedudukanmu rendah tetapi kini ditinggikan oleh Allah. Dahulu engkau sesat tetapi kini diberi hidayah oleh Allah. Dahulu kamu hina tetapi kini Allah memuliakan dan menjadikanmu seorang khalifah. Namun ketika salah seorang dari mereka memohon keadilan, engkau malah memukul dan menyakitinya. Hari kiamat nanti, apa yang akan engkau katakan kepada Allah sebagai alasan? Apa setiap orang Islam mampu membeli tepung yang baik?" Satu saat ketika sedang makan, pembantunya memberitahukan kalau seorang sahabat, Utbah bin Abi Farkat datang untuk menemuinya, dan Umar mengizinkannya. Utbah masuk dan duduk bersama Umar dan dipersilahkan untuk makan roti bersamanya. Utbah kesulitan untuk menelan roti tersebut karena terlalu keras. Ia berkata, "Padahal engkau mampu membeli makanan dari tepung yang empuk. Apakah setiap orang Islam mampu membeli tepung yang baik?" tanya Umar. "Tentu saja tidak," kata Utbah. "Sungguh menyesal," kata Umar, "engkau menginginkan agar aku menghabiskan seluruh kenikmatan hidupku di dunia ini." Memang telah menjadi komitmen Umar ketika dibayat sebagai khalifah, kalau terjadi kelaparan pada umat Islam, akulah orang pertama yang akan mengalami kelaparan. Dan jika terjadi kemakmuran bagi umat Islam, aku adalah orang terakhir yang merasakan kemakmuran itu. Dan inilah yang dilihat oleh sahabat Utbah, dan juga sahabat-sahabat lainnya, bagaimana Umar menjalani kehidupannya sebagai khalifah. 7. Bagaimana dan dari mana asal susu ini? Suatu kali seseorang membawakan segelas susu untuk Umar. Umar yang memang sedang kehausan segera saja meminum susu tersebut, tetapi dirasakannya ada yang aneh dengan susu tersebut. Ia pun bertanya, "Bagaimana dan dari mana susu ini?" "Di hutan sana ada seekor unta sedekah," kata orang itu. "Ketika aku berjalan di sana, orang-orang sedang memerah susu unta tersebut. Mereka memberikan segelas susu kepadaku, yang kemudian kuberikan kepadamu." "Astagfirullah," kata Umar. Ia memasukkan tangannya ke mulutnya, dan berusaha untuk memuntahkan semua susu yang telah diminumnya. Ia tidak ingin ada barang syubhat yang masuk ke perutnya. Itu berarti aku mendapatkan lebih dari hakku yang halal. Ketika Bahrain ditaklukkan, didatangkanlah sejumlah besar kesturi ke kota Madinah. Umar pun berkata, "Apakah ada di antara kalian yang mau menimbang dan membagi-bagikan kesturi ini pada umat Islam?" "Saya bersedia menimbangnya," kata Atikah, yang tidak lain istri Umar sendiri. Tetapi Umar mengabaikannya dan sekali lagi mengulang pertanyaannya. Karena tidak ada yang menjawab, atau bisa juga sungkan karena Atikah, istri Amirul Mukminin telah mengajukan diri. Sekali lagi Atikah yang menyatakan kesediaannya, dan Umar pun masih mengabaikannya. Ketika untuk ketiga kalinya Atikah mengajukan dirinya, Umar berkata, "Aku tidak suka kamu meletakkan kesturi itu di timbangan dengan tanganmu, kemudian kamu menyapukan tangan yang berbau kesturi ke badanmu, karena itu berarti aku mendapatkan lebih dari hakku yang halal. Apakah engkau mengira bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi pada zamanku?" Seusai perang Hunain, ketika orang-orang Ansor merasa tidak puas dengan cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah, beliau mengumpulkan mereka dan menjelaskan alasannya. Setelah itu beliau bersabda,
bahwa orang-orang Ansor suatu ketika akan menerima perlakuan berat sebelah dan tidak adil dari mereka yang sedang berkuasa. Suatu ketika Umar membagi-bagikan pakaian kepada umat Islam. Usaid bin Hudair, salah seorang tokoh sahabat Ansor, melihat seorang pemuda Quraisy memakai pakaian pemberian Umar yang lebih bagus daripada yang diterimanya. Ia pun berkata, "Benarlah Allah dan Rasul-Nya." Ketika Umar diberitahu tentang penuturan Usaid, segera saja ia menemui Usaid, yang saat itu sedang salat. Dengan sabar Umar menunggunya sampai selesai salat. Setelah itu ia berkata, "Wahai Usaid, apakah engkau mengira bahwa sabda beliau itu, yakni sabda beliau seusai perang Hunain, akan terjadi pada zamanku ini? Sesungguhnya pakaian itu telah aku berikan kepada seseorang yang mengikuti perang Badar dan Uhud, dan juga Bayatul Aqobah, dan pemuda Quraisy itu telah membeli pakaian tersebut darinya." Setelah mendengar penjelasan tersebut, Usaid berkata, "Demi Allah, aku mengira hal itu tidak akan terjadi pada zamanmu." Dalam kasus yang sama, Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Ansor juga, 2 kali bertemu dengan orang Quraisy yang berpakaian bagus, dan mereka berkata kalau diberi oleh Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab. Sejenak kemudian ia bertemu seorang Ansor yang berpakaian jelek, yang juga diberi oleh Umar. Maka ketika ia masuk ke dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun berseru agak keras, "Allahu Akbar, sungguh benarlah Allah dan Rasul-Nya." Ibnu Maslamah mengulang ucapannya tersebut sampai 2 kali. Umar yang mendengar ucapannya tersebut segera menghampirinya dan menanyakan maksudnya, tetapi Ibnu Maslamah menunda menjawabnya hingga ia selesai salat sunnah. Usai salat, ia menemui Umar dan menceritakan apa yang ditemuinya dalam perjalanan, dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Ansor setelah berakhirnya perang Hunain. Kemudian ia berkata, "Sungguh aku tidak ingin dan tidak senang, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut terjadi pada zamanmu ini." Umar menangis mendengar penuturan tersebut, dan berkata, "Aku memohon ampunan kepada Allah, sungguh aku tidak akan mengulanginya lagi."